أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا الصدق في كل ما نقول والإخلاص في كل ما نعمل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. حاضر إن شاء الله خير. Alhamdulillah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih perkenankan kita untuk melakukan ketaatan kepadanya. Dan tentunya kita berharap agar setiap ketaatan yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat beriringkan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah membawa kita umatnya menuju keselamatan dunia dan akhirat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita pada pagi hari ini untuk membersamai Al-Qur'an. Alhamdulillah, sebuah nikmat besar Allah berikan kepada hamba-hambanya ketika diperkenankan untuk taat, dan di antara ketaatan tersebut adalah senantiasa bisa bersama Al-Quran. Ini alhamdulillah, kadang-kadang Al-Quran yang ingin bersama kita. Yang musibahnya kalau Al-Quran nggak mau bersama kita. Kita ingin baca Quran tapi Al-Quran nggak mau kita baca. Akhirnya kita pun nggak bisa membaca Al-Quran. Maka alhamdulillah kita dipertemukan dengan Al-Quran, dengan sebab Al-Quran. Dan tentunya kita berharap agar pertemuan kita dengan Al-Quran ini bukan hanya di dunia saja. Nanti juga kita dipertemukan dengan Al-Quran di akhirat untuk membela kita, sehingga kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang membersamai Al-Quran, yaitu ahlullah wa khasatuh, keluarganya Allah dan kekhususan daripada orang-orang yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang senantiasa membersamai Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Jemaah dirahmati Allah, kita lanjutkan pengajian kita yang terakhir kita tutup sebelum Ramadan. Dulu kita berhenti di ayat 17 dari surah Al-Jin, yang menjelaskan di dalam surah ini hakikat jin. Jadi yang hidup di atas dunia ini bukan kita saja manusia, ada juga makhluk lain yang tidak bisa kita lihat, tapi mereka bisa melihat kita. Siapa? Yaitu al-jin. Nah, ini jin, bagaimana keadaan jin? Di dalam surat ini diceritakan dari ayat pertama sampai ayat ke-17 yang sudah kita bahas, bahwasanya jin itu juga diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat dan patuh kepadanya. Jin juga diperintahkan oleh Allah untuk beriman kepada Allah. Sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus bukan hanya untuk kita manusia, tapi juga untuk seluruh alam. Bahkan beliau pun diajak oleh jin untuk mendakwahi para jin, sebagaimana asbab nuzul daripada surah Al-Mursalat.
Ketika malam tersebut disebutkan oleh para ulama, malam ketika itu Rasulullah itu diculik oleh jin. Padahal bukan diculik, tapi diminta oleh para jin untuk mendakwahi mereka. Abdullah bin Mas'ud yang membersamai Rasulullah ketika malam tersebut, apa yang terjadi? Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan hadis tersebut mengatakan, demi Allah, ini malam kalau terjadi sesuatu kepada Rasulullah merupakan malam yang paling buruk bagi saya selama saya hidup. Saya bersama Rasulullah, saya disuruh tinggal oleh Rasulullah, udah tempat kamu di sini saja di dalam gua, biar saya pergi. Rupanya Abdullah bin Mas'ud nggak bisa tidur, gara-gara khawatir dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pingin dicari tapi wasiat Rasulullah disuruh tunggu, sehingga malam tersebut betul-betul gelisah Abdullah ibnu Mas'ud. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang, Rasulullah tenangkan ibnu Mas'ud dengan mengatakan, da'ani, saya dipanggil oleh jin untuk membacakan kepada mereka Al-Quran. Makanya di dalam surat ini juga salah satu asbab nuzulnya yaitu ketika malam yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh para jin untuk mendakwahi mereka. Di antara asbab nuzulnya juga yaitu ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diusir dari Taif. Beliau gagal berdakwah di Taif menurut pandangan kita manusia. Ketika beliau ditinggal wafat oleh dua orang yang tercinta, yang dicintai oleh beliau, yang senantiasa membela beliau. Maka ketika dua orang ini wafat, yaitu Abu Talib dan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, maka baginda Rasulullah mengira bahwasanya di Mekah ini nggak mungkin lagi kita berdakwah. Beliau mencari tempat yang baru. Kemana tempat yang beliau cari? Yaitu di Taif. Rupanya rencana Allah lain. Orang-orang Quraisy tahu Rasulullah mau ke Taif, maka diutus utusan untuk memprovokasi orang-orang Taif, sehingga ketika Rasulullah datang, Rasulullah pun diusir. Bahkan bukan hanya diusir, sampai anak-anak diprovokasi agar melempari Rasulullah dengan batu, menganggap Rasulullah ini sebagai orang gila. Maka ketika Rasulullah keluar dalam keadaan berdarah, singgahlah beliau di sebuah kebun kurma. Di situ beliau melaksanakan sholat. Ketika Rasulullah melaksanakan sholat subuh ketika itu, apa yang terjadi? Rupanya ada beberapa orang jin yang mendengar bacaan Al-Quran Rasulullah di sholat subuh tersebut. Maka jin ini pun memberikan testimoni, memberikan kesan setelah mereka mendengar bacaan Rasulullah. Qul, Allah berfirman, katakanlah, uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Wahai Muhammad, katakanlah, uhiya ilayya, diwahyukan kepada saya, diberitahukan oleh Allah kepada saya, sesungguhnya ada nafar, beberapa orang dari golongan jin itu memperhatikan bacaan Al-Quran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi kepada para jin? Sekali mereka mendengar bacaan Rasulullah, faqalu, mereka langsung mengatakan, inna sami'na qur'anan ajaba, kami betul-betul mendengar bacaan yang sangat menakjubkan. Jadi Al-Quran ini keutamaannya, keagungannya diketahui oleh seluruh makhluk. Yang paling nggak tahu tentang Al-Quran ini siapa? Kita manusia. Dalam Al-Quran disebutkan, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau seandainya Al-Quran ini diturunkan ke gunung, nggak sanggup gunung, nggak sanggup, karena betul-betul Al-Quran ini bukan makhluk, kalamullah, sifat daripada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul berat ini isi daripada Al-Quran. Maka jin ketika mendengar bacaan Al-Quran pertama kali daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung mereka mengatakan, kami telah mendengar Qur'anan, bacaan yang sangat menakjubkan. Yahdi ila rusydi, Al-Quran ini mengajak kepada jalan yang lurus. Fa'amanna bih, kami langsung beriman. Dibacakan Al-Quran, langsung jin beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga di awal-awal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan Al-Quran.
Itu orang-orang musyrikin Mekah, khususnya orang-orang Quraisy, itu sangat paham dengan kalimat-kalimat daripada Al-Quran. Sehingga banyak para sahabat ketika mendengar bacaan Al-Quran pertama kali, mereka punya kesan yang luar biasa terhadap Al-Quran. Umar bin Khattab ketika pertama kali mendengar bacaan Al-Quran, takjub kemudian beriman. Sahabat-sahabat yang lain ketika mendengar pertama kali bacaan Al-Quran, Walid bin Mughirah, bahkan orang yang musyrik sekalipun, orang yang tidak mengaku beriman kepada Rasulullah sekalipun, ketika mendengar bacaan Al-Quran daripada baginda Rasulullah, apa yang terjadi? Ini perkataan bukan perkataan penduduk bumi, ini perkataan bersumber daripada langit. Ini Walid bin Mughirah, ayahnya Khalid bin Walid. Itu betul-betul tahu Al-Quran ini bukan sembarang. Dan jin pun demikian. Sehingga mereka beriman kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beriman kepada Allah. Bahkan bukan hanya sampai di situ, mereka pulang ke kampung mereka menjadi dai, menjadi pendakwah, mengajak orang-orang kampung mereka agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dilakukan oleh jin. Maka kalau secara zahir kita lihat baginda Rasulullah gagal dalam mendakwahi manusia ketika dakwah di Taif, tapi hakikatnya di balik itu para jin itu beriman kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita punya rencana, tapi Allah juga punya rencana. Yang jelas apapun yang direncanakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan untuk menzalimi manusia, tapi rencana Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk kebaikan manusia. Ini apapun yang Allah perbuat bukan untuk menzalimi kita. Dan jemaah dirahmati Allah, di sini pun jin mengatakan, memberitahukan bahwasanya dulunya mereka bisa mencuri berita daripada langit. Kemudian mereka turun ke bumi memberitahukan kepada agen-agen mereka. Siapa agen-agen mereka? Para penyihir dan dukun. Kalimat yang mereka dengar daripada berita yang dicuri dari langit, berita yang betul, tapi dihias satu berita betul dengan 1000 berita yang tidak betul. Sehingga ketika diberikan kepada para dukun ataupun para penyihir, maka penyihir pun sama, satu yang betul ditambah dengan yang enggak betul. Makanya ada pepatah mengatakan kadzdzabal munajjimun walau sadaqu. Itu orang dukun ataupun penyihir, mereka itu pasti berdusta walaupun mereka jujur. Ini ada jin dengan agen-agen mereka daripada manusia. Tapi setelah diutus baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tak bisa lagi mencuri berita daripada langit. Bahkan mereka mengatakan wa anna lamma sami'nal huda wa anna lamasnas samaa fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba. Dulu kami bisa duduk di langit mendengar berita, tapi sekarang yang mau berani mencuri berita daripada langit, mereka akan mendapati panah-panah api yang mengintai mereka. Ini perkataan daripada jin. Kemudian jin juga mengatakan, sebelum mereka mendengar Al-Quran daripada Nabi Muhammad SAW, apa yang terjadi pada mereka? Di antara mereka ada orang-orang yang soleh, di antara mereka ada juga orang-orang yang tidak soleh. Kunna tara'iqa qidada. Kami punya kelompok-kelompok. Kami punya bermacam-macam golongan. Itu jin memberitahukan kepada kita tentang bagaimana keadaan jin tersebut. Bahkan mereka mengira tidak mungkin ada orang yang berani mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para pemimpin-pemimpin jin ini yang mereka kufur kepada Allah, mengatakan tentang Allah yang bukan-bukan. Mereka yang mendengar apa yang dikatakan oleh pemimpin mereka percaya saja, karena mereka mengira enggak mungkin ada yang berani berdusta terhadap Tuhan. Ini yang dilakukan oleh jin. Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, baru mereka tahu, oh seperti inilah yang dinamakan dengan kebenaran. Kemudian penutup daripada pertemuan kemarin, yaitu perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau mereka betul-betul bisa istiqamah 'ala tariqah, di atas jalan kebaikan, di atas jalan keimanan,
Apa yang dilakukan oleh Allah? La asqainahum ma'an ghadaqa. Sungguh kami benar-benar akan memberikan kepada mereka curahan air yang melimpah. Makna air di sini yaitu apa? Rezeki. Maka para ulama pun mengatakan bahwasanya di antara pintu rezeki yang paling besar di antaranya selain takwa kepada Allah, menuntut ilmu, di antara pintu rezeki yang paling besar adalah istiqamah dalam ketaatan. Istiqamah ini berat, berat betul istiqamah. Kita udah sering ulang-ulang. Istiqamah ini da'bur rijal, da'bul anbiya was salihin. Kebiasaannya orang-orang hebat. Istiqamah ini adalah kebiasaannya para nabi dan orang-orang soleh. Berat istiqamah. Kalau untuk sholat subuh sekali saja semua orang bisa. Tapi setiap hari sholat subuh datang ke masjid berjamaah, nggak semua bisa. Kalau puasa sekali saja sanggup. Tapi bisa untuk rutin puasa tiap minggu, nggak semua sanggup. Kalau tahajud sekali saja semua sanggup. Tapi tiap hari tahajud, nggak sanggup. Kita baca Quran, sekali baca Quran banyak, sanggup. Tapi tiap hari nggak pernah meninggalkan bacaan Quran, itu nggak sanggup. Makanya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istiqamah ini adalah kebiasaan orang-orang besar. Bahkan Rasulullah pun ketika diperintahkan oleh Allah untuk istiqamah, berat beliau sampai beruban rambut beliau. Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an itu melihat Rasulullah sudah beruban, walaupun uban Rasulullah ini cuma beberapa helai, maka ketika itu Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, araka syibta ya Rasulullah, saya melihat engkau telah beruban wahai Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Syayyabatni Hud wa akhawatuha. Yang membuat saya beruban itu surat Hud dan teman-temannya. Apa yang ada di dalam surat Hud? Di dalam surat Hud ada perintah Allah yang Rasulullah katakan sendiri, yaitu apa? Fastaqim kama umirta. Istiqamahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan oleh Allah. Belum bisa baca Quran, sikit katakan guru itu gara-gara ada. Coba setiap hari kita lempar kerikil, kita ambil kerikil satu, setiap hari satu, maka apa yang kita dapat? Lama-lama jadi gunung. Dulu saya pernah punya guru Tengku Abdurrahman Miga, waktu masih kecil-kecil beliau bilang, berapa umur kamu? Saya bilang umur saya masih 11 tahun. Itu dilihat sering ke masjid, kemudian beliau bilang, kalau kamu hafal Quran satu hari satu ayat saja, maka kamu bisa hafal Quran yang jumlah ayatnya itu 6.236 ayat. Tahun kamu udah bisa hafal, nggak sampai 20 tahun. Nggak sampai 20 tahun. Sekarang umur kamu 11, umur kamu tambah 20 tahun lagi berarti 31, kamu udah hafal Quran. Satu ayat aja. Hari pertama alif lam mim, tok alif lam mim, enggak usah tambah-tambah. Hari kedua zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, enggak perlu tambah-tambah. Hari ketiga satu ayat lagi, hari keempat satu ayat lagi. Kalau itu bisa, maka dalam waktu 20 tahun kamu bisa hafal Quran. Oh, satu ayat semua orang bisa. Kalau kamu tambah 2 ayat setiap hari, maka 10 tahun kamu hafal Quran. Kalau kamu tambah ayat setiap hari 4 ayat, 5 tahun kamu hafal Quran. Mudah juga hafal Quran. Rupanya nggak sanggup istiqamah. Hari pertama sanggup, hari kedua sanggup, minggu pertama sanggup, bulan pertama sanggup, bulan depan, nggak sanggup. Maka jemaah dirahmati Allah, ini istiqamah. Maka kalau kita pingin jadi hebat, pingin betul-betul menjadi orang yang betul-betul punya banyak keahlian, istiqamahlah terhadap hal-hal kecil. Syekh Bil'id Hamidi, guru kami juga mengatakan ketika kami pertama kali belajar kaligrafi, beliau merupakan penulis mushaf kerajaan Maghrib di Maroko. Lebih daripada 7 mushaf beliau tulis dengan tangan beliau. Ini mushaf yang dicetak banyak kemudian dibagi-bagikan untuk dibaca oleh masyarakat. Ini beliau mengatakan apa? Ketika yang belajar kaligrafi ini nggak punya skill. Saya bilang saya nggak bisa. Apa katanya? Kamu mau nggak? Yang jelas kasih kepada saya daripada kamu 2 saja. Istiqamah sama semangat. Istiqamah sama semangat. Beliau mencontohkan yaitu apa?
kalau seandainya ada lomba lari antara kura-kura sama kancil, mulai dari start yang sama, itu siapa yang sampai finish? Kami jawab, ya kancil sampai finish. Jawaban beliau apa? Dua-dua sampai finish. Dua-dua sampai finish. Dengan syarat, dua-duanya tetap berjalan. Yang membedakan cuman waktu. Kalau di darat si kancil lebih cepat, mungkin kalau di dalam air, kura-kura lebih cepat. Tapi dua-duanya akan sampai kepada finish yang sama kalau tidak berhenti di jalan. Begitu juga dengan istiqamah. Kalau kita terus setiap hari belajar, setiap hari mengupgrade skill kita, cuma satu langkah saja, walaupun cuma sedikit saja, maka dipastikan akan sampai finish. Oh, saya belum sampai finish, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala udah panggil saya. Enggak apa-apa, kita meninggal di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah yang dirahmati Allah, istiqamahlah dalam melakukan kebaikan. Linaftinahum fi, yang mana perkara istiqamah untuk kebaikan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yu'rid an dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban sa'ada, dan barang siapa yang berpaling daripada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya kami akan berikan kepada mereka azab yang mendaki. Apa makna azab yang mendaki? Yaitu azab kita kalau mendaki makin lama makin capek, makin lama makin berat. Begitu juga azab yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpaling daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpaling daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diberikan azab oleh Allah yang berat, makin berat setelahnya. Coba orang-orang yang betul-betul bergelimang dengan maksiatnya, dikira dengan maksiat memberikan ketenangan, coba cek kehidupan mereka. Makin lama makin susah, makin lama makin kosong hatinya, makin lama makin berat hidupnya. Itu kalau orang tidak bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikira dengan mabuk bisa selesai masalahnya, selalu mabuk-mabuk, itu betul-betul stres kepalanya, nggak pernah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ninggalin sholat dan lain sebagainya. Kita kira mereka betul-betul banyak kali pengikutnya, duduk di kedai kopi banyak kali pengikutnya, padahal dalam keadaan ramai mereka itu sendiri, kosong hatinya, kosong. Maka berapa banyak kita lihat orang-orang yang ketika nggak sanggup lagi melalui hari-harinya, itu ujung-ujungnya bunuh diri, ujung-ujungnya melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan. Itu gara-gara apa? Padahal followersnya banyak, padahal pengikutnya banyak, penggemarnya banyak, tapi hampa hatinya. Karena memang kita diciptakan oleh Allah adalah sebagai hamba, sebagai budaknya Allah, maka posisikanlah diri kita sebagai hamba. Sebaik-baik manusia adalah ya wa Ta'ala. Ini ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa li rabbih yaslukhu 'adzaban sa'ada. Barang siapa yang berpaling daripada zikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami akan berikan azab kepada mereka, azab yang mendaki, yang makin lama makin sulit. Makna zikri rabbih di sini adalah berpaling daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau kembali kepada Allah. Baru kita masuk ke dalam pembahasan yang baru, ayat 18. Wa annal masajida lillah, dan sesungguhnya masajid adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian menyeru pada masajid-masajid tersebut ahada, seorang pun. Apa makna masajid di sini? Ada 3 makna daripada masajid. Yang pertama, makna masajid di sini yaitu tempat-tempat sujud, yaitu jamak daripada masjid. Sesungguhnya masjid ini adalah milik Allah, maka jangan kalian memanggil di dalam tempat-tempat masjid tersebut selain daripada Allah. Ini untuk membantah atau mengingkari apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Apa yang mereka lakukan? Mereka diberikan tempat ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada tempat ibadahnya. Tapi apa yang mereka lakukan di dalam tempat ibadah mereka, di dalam gereja? Mereka menyekutukan Allah, memanggil selain Allah
di dalam tempat ibadah tersebut, yaitu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka masjid itu tempat untuk menghambakan diri kepada Allah. Jangan kalian menghambakan diri kalian kepada selain Allah di dalam masjid. Di luar masjid bagaimana? Sama juga di luar masjid. Tapi kalau udah masuk masjid, perkara-perkara dunia ini sebaiknya ditinggalkan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ketika mendengar ada orang yang mengumumkan barang hilangnya di masjid, apa kata Rasulullah? Semoga Allah tidak mengembalikan barang-barang. Dulu masjid ini bagaimana tempatnya? Jadi ada orang yang hilang kambing. Dia ternak kambing, kemudian mengembala kambing, kambingnya hilang. Ketika hilang kambingnya, dia datang ke masjid, kemudian dia berdiri. Siapa yang lihat kambing saya? Ada orang yang hilang yang lain, kemudian berdiri semua orang. Siapa yang lihat unta saya? Berdiri yang lain. Kambing saya mana? Berdiri yang lain. Saya nggak punya apa-apa, tolong kasih kepada saya. Itu setelah sholat orang-orang berdiri. Maka ketika itu Rasulullah mengatakan, semoga Allah tidak mengembalikan apa yang barang hilang daripada kamu. Didoakan oleh Rasulullah. Maka di sini para ulama menyebutkan bahwasanya mengumumkan barang pribadi yang hilang di luar di dalam masjid itu dilarang. Itu dilarang. Tapi jangan secara tekstual kita ambil. Jangan secara tekstual. Itu bagaimana? Ketika semua orang bangun sendiri, ngomong sendiri. Nah, ada orang yang mengambil pendapat ini secara tekstual, maknanya apa? Betul-betul di dalam masjid tidak boleh diumumkan barang yang hilang. Sehingga apa? Kalau ada yang tertinggal jam, tertinggal kunci, tertinggal anak di dalam masjid, nggak boleh umumkan, haram hukumnya. Ada pendapat seperti itu. Tapi yang mayoritas para ulama ambil yaitu apa? Yang nggak boleh ini orang yang khusus menjadikan masjid ini tempat untuk mengumumkan barang-barang yang hilang. Jadi berdiri satu-satu. Beda kalau seandainya yang ditemukan oleh pengurus masjid. Kami temukan kunci. Siapa yang kehilangan kunci silahkan ambil. Kami dapati ada anak nggak punya orang tuanya nih. Orang tuanya entah kemana nih, udah nangis-nangis nih. Nah, maka silahkan ini ada anaknya di sini. Tapi jemaah dirahmati Allah, baiknya kalau memang sudah banyak perkara-perkara yang hilang di masjid, nggak perlu diumumkan secara spesifik, cuman diberitahukan barang siapa ada ketinggalan barang atau kehilangan, silahkan lihat daftar barang-barangnya di papan pengumuman. Kalau ada silahkan menemui BKM yang ada. Sehingga apa? Masjid ini bukan tempat pengumuman saja. Bukan tempat pengumuman. Masjid ini lillah. Masjid ini tempat untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kalian memanggil selain daripada Allah di tempat ini. Bahkan termasuk hal yang dilarang di masjid yaitu apa? Ketika ini sekarang alhamdulillah sudah selesai daripada pileg, itu menjadikan masjid tempat kampanye. Nah, itu enggak. Ya, menjadikan masjid untuk tempat kampanye itu tidak dianjurkan. Nah, ini bagaimana? Masjid ini tempat Allah, maka jangan kalian panggil di dalam masjid selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang diagungkan di masjid cuma satu. Siapa? Bukan BKM-nya, bukan ustadznya, bukan ininya. Yang diagungkan di masjid adalah Allah. Kita menghormati BKM, menghormati imam, menghormati penceramah, itu sekedar hablum minan nas kita untuk menempatkan seseorang di tempatnya. Tapi kalau sudah mengagungkan, ini enggak. Nah, ini formalitas saja. Ya, yang pasti harus diagungkan di masjid yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ahada. Sebagaimana disebutkan ini tentang keutamaan daripada masjid. Ini ketika bahkan jemaah dirahmati Allah, perdagangan itu enggak dianjurkan di masjid. Itu jual beli jangan dilakukan di masjid. Sengaja datang ke masjid buka lapak untuk jualan. Itu di dalam masjid enggak dianjurkan. Kalau mau jualan bagaimana? Di luar masjid. Ini adab-adab masjid. Adab-adab masjid.
Bahkan di zaman Rasulullah pernah menghancurkan masjid. Menghancurkan masjid, namanya Masjid Dirar. Yang bangun masjid ini siapa? Orang-orang munafik. Orang munafik bangun masjid supaya dikatakan Masya Allah mereka ini soleh, mereka ini baik. Akhirnya apa? Diperintahkan oleh Rasul untuk hancurkan masjid tersebut. Itu masjid tersebut mengundang fitnah, memecah belah umat. Akhirnya diperintahkan oleh Rasulullah untuk menghancurkan masjid tersebut. Maka masjid ini tempat sakral, masjid ini tempat agung, maka lakukanlah hal-hal yang memang layak untuk dilakukan di dalam masjid. Perkara-perkara dunia itu hendaknya dilakukan di luar masjid. Oh Ustaz, zaman Rasulullah musyawarah di masjid. Musyawarah ini untuk persatuan umat di dalam masjid. Oh Ustaz, di zaman Rasulullah ada orang-orang yang latihan gulat, latihan apa di dalam masjid. Betul, di dalam masjid itu untuk kepentingan Islam. Ini kita transaksi di dalam masjid kepentingan siapa? Lihat jamaah, oh ini jamaah nih suka nih perkara ini. Akhirnya kita buka lapak di dalam masjid. Enggak. Kalau itu bukan untuk kepentingan umat Islam, bukan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan daripada masjid, maka hendaklah dilakukan di luar masjid. Kita jaga marwah keagungan daripada masjid. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Maka jangan kalian jadikan masjid ini kalian panggil di dalam masjid atau kalian sembah di dalam masjid itu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Perkara kedua, makna masjid di sini adalah jamak daripada masjid. Masjid ini adalah apa? Anggota sujud. Jadi kita diperintahkan sujud itu pada 7 anggota sujud. Ini harus kita sempurnakan. Jangan sampai sujud yang merupakan rukun sholat tidak kita sempurnakan, enggak kena 7 anggota sujud ini. Apa sujud ini? Wa annal masajid, sesungguhnya anggota-anggota 7 yang sujud ini milik Allah. Maka jangan kalian gunakan selain daripada Allah, yaitu sujud selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara sujud itu perkara yang sakral. Enggak boleh kita hamba manusia sujud kepada manusia. Enggak. Ya, tidak boleh sujud kepada manusia. Oh, Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Itu bukan sujud menyembah, tapi sujud pengagungan. Sujud pengagungan. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 7 anggota sujud ini yaitu apa? Dahi. Rasulullah tunjuknya hidung. Nah, jadi di sini yang betul-betul harus kena adalah dahi. Sempurnanya kena dengan hidung. Ya, dahi dengan hidung dua-duanya. Itu kalau mau sempurna. Itu 1. Kemudian 2 lagi, 2 tangan. Ini 2 telapak tangan itu harus, enggak boleh kita angkat telapak tangan enggak kena. Harus semuanya kena ke atas tempat sujud kita. Kemudian udah 3. 2 lagi mana? Yaitu 2 lutut. Ini wajib kena. Nah, 2 lutut ini ketika sujud. 2 lagi yaitu apa? Yaitu batnul kaf, yaitu perut daripada jari-jari kaki. Jadi kalau ini kaki, perut jari kakinya harus kena, jadi kita tekan. Nah, nggak bisa semuanya, maka 1 saja jempol minimal. Kalau sujud nggak kena yang namanya perut jari tadi ke tempat sujud, yaitu ke tanah ini, terangkat misalnya, maka nggak sah sujudnya. Kalau nggak sah sujudnya, maka rukun sholatnya pun nggak sempurna. Kalau rukun sholatnya nggak sempurna, sholatnya pun bermasalah. Maka harus paham. Kadang-kadang kita jauh membahas perkara-perkara yang lain. Perkara sholat fardhu ain belum selesai. Belum selesai. Ada yang sholat ketika dari takbiratul ihram, mulutnya tutup aja. Allah Akbar, dia juga Allah Akbar. Tangannya bergerak, mulutnya nggak Allah Akbar. Itu enggak dikatakan dia sholat. Karena apa? Rukun qauli diantaranya yaitu apa? Takbiratul ihram, yaitu mengucap Allahu Akbar. Enggak boleh imam Allahu Akbar. Enggak. Mulut harus mengetmet. Harus mengucap. Itu rukun qauli 5 yang wajib dibaca. Apa saja? Takbiratul ihram, Fatihah. Enggak boleh Fatihah diam kita. Oh, udah ditanggung sama imam. Siapa bilang tanggung sama imam dalam mazhab kita? Enggak. Tetap harus dibaca. Tapi kapan dibacanya?
dibacanya setelah imam membaca Fatihah. Boleh tiap ayat juga setelah Fatihah sempurna imam baca, baru kita baca. Rukun kauli yang ketiga yaitu apa? Yaitu tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus, itu kita baca. Kemudian rukun kauli yang keempat, salawat kepada Rasulullah, wajib baca salawat. Kemudian yang terakhir, salam. Salam pertama itu wajib dibaca. Wajib mulut kita ini bergerak. Itu wajib dibaca. Enggak boleh kita baca assalamualaikum, harus assalamualaikum. Enggak boleh tinggal alif lamnya. Nah, ini itu perlu dipelajari tentang perkara sholat, karena memang sholat ini tiang agamanya. Ini adalah wa sajid, maknanya adalah tempat-tempat anggota-anggota sujud, anggota sujud. Kemudian selanjutnya makna yang ketiga daripada masjid yaitu apa? As-shalawah. Wa annal masajid, masjid ini karena kita sujud, maknanya adalah diantaranya adalah sholat yang Allah perintahkan. Maka sholat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan karena Allah. Enggak boleh selain karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kalian sholat selain daripada untuk Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun kepada Allah. Ini ketika sholat. Maka ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, yang paling besar itu Allah. Keluarga kecil, harta pekerjaan kecil, semua urusan kita kecil, Allah yang maha besar. Maka dalam sholat fokuslah untuk membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna masajid. Wa annal masajida lillah. Maka dari ketiga makna tersebut kita tunduk sujud beribadah hanya kepada Allah. Tempatnya pun dikhususkan untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kalian memanggil atau sujud ataupun beribadah selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'u kadu yakununa alaihi libada. Kita tutup dengan ayat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang baginda Rasulullah. Wa annahu, sesungguhnya dia, lamma qama Abdullah, ketika berdiri Abdullah. Siapa Abdullah ini? Abdullah ini adalah baginda Rasulullah. Jadi Rasulullah betul-betul senang ketika Allah menyebut beliau dengan kalimat, dengan pujian, Abdullah, hambanya Allah. Kenapa? Seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan di antara hamba-hambanya yang betul-betul menghambakan diri, Abdullah. Sebaik-baik hamba yaitu siapa? Yang tahu bagaimana menghambakan dirinya kepada tuannya. Kita punya pembantu yang paling yaitu bagaimana? Pembantu yang paling tahu pekerjaannya atau statusnya adalah pembantu. Itu yang paling baik. Bukan pembantu yang udah naik ke atas kepala, bukan. Tapi yang tahu posisinya sebagai pembantu, itulah yang terbaik. Kita ini hamba Allah, yang terbaik di antara hamba Allah yang paling betul posisinya sebagai hamba. Maka Rasulullah SAW tahu betul dirinya adalah sebagai seorang hamba. Maka hamba ini bagaimana? Ibadah kepada Allah tanpa jadi Allah. Dua yang sangat disenangi oleh Rasulullah, Abdullah wa Rasul. Ini pujian yang paling baginda Rasulullah. Seakan-akan yaitu enggak ada orang yang paling sempurna penghambaannya Allah daripada penghambaan Rasulullah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puluhan seorang ketika seorang hamba di hadapan tuannya, Allah selalu melihat. Maka bagaimana kita kalau punya pembantu, kemudian kita lihat pembantu kita, ingin nggak pembantu kita lihat kita ke atas, melotot kepada kita? Nggak berani. Kalau kita posisinya sebagai pembantu, maka ini betul-betul merasakan dirinya setiap hari sebagai seorang ini duduk yang paling pantas bagi saya. Pada masyarakat
di hadapan Allah. Padahal sudah tersemuanya, nggak berlawas itulah yang berdoa kadu yakununa alaihi libada. Berdoa di sini maknanya membaca ayat-ayat Al-Qur'an dalam sholatnya ataupun berdoa setelah sholatnya. Apa yang terjadi dari golongan jin? Kadu yakununa alaihi libada. Mereka betul-betul berkerumun, rombongan datang menyaksikan baginda Rasulullah SAW dalam keadaan sangat banyak. Jadi betul-betul berkumpul menyaksikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Innama ad'u rabbi." Saya mengajak kalian agar kalian beriman kepada Tuhan saya. Wala usyriku bihi ahada, dan saya tidak pernah menyekutukan Allah dengan siapapun. Ini yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwahi, yaitu orang-orang, yaitu golongan jin. Betul-betul ikhlas baginda Rasulullah dalam berdakwah. Dalam surat Yasin disebutkan apa? Fa ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak pernah meminta kepada kalian ganjaran, upah daripada apa yang mereka lakukan. Wa hum muhtadun. Mereka inilah orang-orang yang diberikan petunjuk. Coba kita lihat baginda Rasulullah, dakwahnya beliau dari pagi sampai malam. Beliau nggak pernah meminta upah daripada umatnya untuk dakwah beliau. Bisa-bisa saja Rasulullah bilang, saya loh yang menyelamatkan kalian, saya loh yang memberitahukan kalian apa yang kalian kasih kepada saya. Nah, ini kalau material, kalau betul-betul lihat materi. Tapi Rasulullah SAW betul-betul tujuan utamanya adalah mengajak orang-orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dirahmati Allah, kita ambil tajwidnya. Saya baca dari ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Wa annal masajida lillah. Sama-sama. Wa annal masajida lillah. Ingat, di nun tasydid ditahan. Kemudian yang kedua, lillah. Kalau kita lihat di mushaf Madinah, itu Allahnya enggak diberikan tanda panjang. Nah, kalau di mushaf kita, di mushaf Indonesia, itu diberikan tanda panjang. Jadi jangan sampai kita sering baca Allah panjang, tapi ketika ingin lihat mushaf, oh ini kok enggak panjang. Kenapa kita baca panjang? Ini rasabnya seperti ini. Tapi dibaca tetap 2 harokat. Dibaca tetap panjang. Ini riwayat penulisan seperti ini. Penulisan Al-Quran itu enggak sembarangan ditulis. Ada sanadnya, ada riwayatnya. Ada riwayatnya. Ini dibaca panjang, 2 harokat. Kalau berhenti di sini, maka menjadi mad arid lis sukun. Maka dibaca boleh 5, boleh 4, boleh 6. Tapi dengan syarat, kalau dibaca panjang 4 harokat, semuanya 4 harokat. Kalau dibaca 2 harokat, semuanya 2 harokat. Wal afdhu fi nadhirihi kamithlihi. Setiap lafaz yang serupa, cara bacanya pun itu harus sama. Fala tad'u ma'allahi ahada. Sama-sama. Fala tad'u ma'allahi ahada. Di sini perhatikan di huruf ain. Jadi huruf ain itu harus kena tengah tenggorokan, enggak boleh dibaca fala tad'u enggak, tapi au kena tengah tenggorokan, tapi enggak sampai dalam juga, enggak sampai mengkelok. Au enggak, biasa saja. Fala tad'u ma'allah.
ma'allah, bukan ma'allah, tapi jadi kena tengah tenggorokan. Fala tad'u ma'allahi ahada. Sama-sama. Fala tad'u ma'allahi ahada. Hi sama ha jelaskan juga. Ma'allahi ahada, satu tengah tenggorokan, ha tengah tenggorokan sama seperti ain, satu lagi ha itu pangkal tenggorokan dekat makhraj huruf hamzah, ya. Ini ha, ini ha. Kemudian selanjutnya wa annahu lamma qama abdullahi yad'u. Sama-sama. Wa annahu lamma qama abdullahi yad'u. Di sini jemaah dirahmati Allah, nun dan mim sama-sama bertasydid. Durasi keduanya harus sama. Enggak boleh salah satunya lebih panjang daripada yang lain, ya. Wa annahu lamma qama abdullahi yad'u. Sama-sama. Wa annahu lamma qama kadu yakununa alaihi libada. Sama-sama. Kadu yakununa alaihi libada. Yang terakhir, qul innama ad'u rabbi. Sama-sama. Qul innama ad'u rabbi. Innama dibaca panjang, 4 atau 5 harokat. 4 atau 5 harokat. Qul innama ad'u rabbi. Sama-sama. Qul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada. Sama-sama. Wala usyriku bihi ahada. Ingat ketika ada tanda seperti ini, tanda pedang seperti ini, maka wajib dibaca panjang. Bisa 4 harokat, bisa 5 harokat, atau yang paling panjang daripada tanda pedang ini yaitu 6 harokat. Itu yang paling panjang. Tapi kalau di bacaan ini 4 atau 5 harokat saja. Ini 3 ayat daripada surah Al-Jin. Silakan Bang Fuadi, tolong baca. Minasyai, huruf shin enggak dibaca dengan sya, tapi sya. Jadi jangan minasyai, tapi minasyai, tipis. Silakan.
qa enggak. Huruf qaf dibaca tidak meklok juga, tidak qa, sikit aja. Qa qi qu, jangan qoi. Qa qi qu. Lamma qama Abdullah. Sekali lagi, Pak. Qama Abdullah. لنا عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. Alhamdulillah. Silakan Bang Fatih terakhir. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pagi hari ini betul-betul diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.